Sudah apply lamaran kerja tetapi jarang atau bahkan nggak pernah dipanggil untuk seleksi lanjutan rekrutmen kerja oleh rekruter. Bisa jadi deskripsi diri atau ringkasan pribadi kamu pada CV kurang menarik. Atau bahkan malah nggak ada subbab deskripsi diri pada CV kamu. Perlu teman-teman ketahui nih, deskripsi diri atau ringkasan pribadi dalam CV merupakan salah satu kunci utama untuk menarik rekruter meloloskan kita ke tahap rekrutmen kerja selanjutnya. Bahkan, menurut Stanford Graduate School of Business, rata-rata seorang rekruter hanya membutuhkan waktu 6 detik saja untuk membaca setiap CV yang masuk ke perusahaan mereka. Dan pada 6 detik pertama tersebut, salah satu yang rekruter lihat pertama kali adalah deskripsi diri. Oleh sebab itu, kunci utama membuat CV kita lolos seleksi CV adalah kita harus berhasil membuat rekruter memilih untuk melanjutkan membaca CV kita pada 6 detik pertama mereka membaca CV. Di tengah persaingan ketat banyaknya CV yang masuk, bagaimana sih cara agar kita bisa membuat rekruter mau melanjutkan membaca CV kita setelah 6 detik pertama mereka membaca CV? Semua itu akan kita bahas secara tuntas pada video ini. Jangan sampai kamu lewatkan karena kita akan membahas cara menulis deskripsi diri pada CV untuk menarik perhatian rekruter yang cocok untuk fresh graduate dan juga experience. Sebelum kamu menonton lebih jauh, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share serta nyalakan lonceng notifikasinya agar kamu nggak ketinggalan nih video-video menarik lainnya dari channel ini yang akan membantu kamu lolos rekrutmen kerja dan mendapatkan karir terbaik yang kamu inginkan. Sebelum kita membahas cara membuatnya, kita samakan dulu nih persepsi terkait deskripsi diri. Karena banyak juga yang menyebutnya dengan profil diri, tentang diri, about me, professional summary, ringkasan pribadi atau ringkasan profesional dan definisi-definisi lainnya. Tapi keseluruhan istilah tersebut mempunyai definisi yang sama, yaitu salah satu bagian dalam CV yang menjelaskan tentang latar belakang, pengalaman, dan skill pemilik CV dalam satu paragraf yang singkat dan padat. Atau nih, sederhananya bagian ini merupakan jawaban dari pertanyaan, bagaimana kamu mendeskripsikan CV kamu dalam satu paragraf? Deskripsi diri ini sendiri bertujuan untuk memberikan gambaran singkat tentang diri kamu sebagai kandidat kepada rekruter. Dan hal ini dapat kamu gunakan sebagai kesempatan untuk menunjukkan profil diri kamu, seperti apa keahlianmu, apa pencapaian yang pernah kamu lakukan, dan nilai tambah apa yang bisa kamu tawarkan pada perusahaan yang kamu lamar. Dan tentunya deskripsi diri ini merupakan kunci pintu agar rekruter mau membaca lebih lanjut CV yang kamu kirimkan. Sehingga inilah yang menjadi alasan kenapa deskripsi diri menjadi salah satu hal yang paling krusial dalam penulisan CV. Sayangnya, masih banyak orang yang belum tahu atau bahkan terkesan menyepelekan terkait dengan deskripsi diri ini. Sehingga banyak calon karyawan yang menuliskan deskripsi diri hanya untuk sekedar formalitas saja tanpa mempertimbangkan kontennya. Bahkan nih, lebih parahnya lagi asal-asalan. Yang penting ada. Malah ada juga yang nggak menuliskan sama sekali. Karena merasa deskripsi diri ini nggak penting di dalam CV. Padahal deskripsi diri ini adalah komponen yang sangat penting. Yang merupakan rangkuman perjalanan karir kamu dan merupakan bagian pertama yang dilihat oleh rekruter. Berikut ini kurang lebih ada 8 kesalahan nih yang sering dilakukan oleh para pencari kerja dalam menuliskan deskripsi diri pada CV-nya. Di antaranya yang pertama, para pencari kerja biasanya membuat deskripsi diri ini terlalu panjang. Misalnya dibuat 5 paragraf bahkan lebih. Nggak salah sebetulnya karena memang nggak ada aturan bakunya untuk penulisan deskripsi diri ini. Hanya saja perlu kamu ingat, rekruter tidak memiliki banyak waktu untuk membaca semua bagian CV kamu. Kira-kira nih, dengan 5 paragraf yang panjang, apakah mereka akan dengan cepat menangkap informasi yang kamu tuliskan di CV? Tentu tidak, bukan? Yang kedua, banyak para pencari kerja yang menggunakan kata-kata yang klise atau kata-kata yang sifatnya terlalu general serta tidak spesifik. Seperti misalkan kata-kata yang sering digunakan bermotivasi tinggi atau team player atau menyebutkan saya seorang yang pekerja keras dan bertanggung jawab. Sebenarnya nggak salah, tetapi perlu dipikirkan lagi.
Dengan membaca kalimat yang terlalu general, rekruter tidak akan mengetahui spesifik keahlian kamu, serta relevansinya dengan posisi yang dilamar dan akibatnya rekruter tidak tertarik untuk melanjutkan CV kamu. Ketiga, banyak para pencari kerja yang tidak menyoroti keunikan dan nilai tambah yang bisa mereka tawarkan pada perusahaan, serta menjadi kebutuhan bagi perusahaan. Banyak yang hanya masih fokus pada keahlian dan apa yang telah dikerjakan saja. Padahal, kamu bisa memberikan unique selling point kamu selaku kandidat yang menjadi daya tarik bagi rekruter. Keempat, masih banyak yang menuliskan deskripsi diri tidak relevan dengan posisi yang dilamar. Misalnya, kalau kamu melamar di bidang marketing, tapi deskripsi diri kamu lebih menekankan pada bagian HRD. Tentunya hal ini akan membingungkan rekruter dan ya akan langsung tidak lolos. Yang kelima, dan hal ini sering banget saya temukan pada CV yang saya review, di mana banyak dari pencari kerja yang sering melakukan pengulangan informasi di deskripsi diri, kemudian menuliskan yang kurang lebih sama di bagian lain di dalam CV. Misalnya pada bagian pendidikan, sudah ada keterangan universitas, tapi diulangi lagi menuliskannya di deskripsi diri. Tentu CV kamu menjadi tidak efisien karena mengulangi informasi yang sudah ada. Yang keenam, jangan sampai lupa untuk menyoroti nilai pribadi yang kamu bawa. Sebetulnya tidak masalah mencantumkan nilai pribadi diri kamu pada deskripsi diri. Selama nilai-nilai itu juga berhubungan dengan kebutuhan pekerjaan yang ditawarkan perusahaan. Misalnya, kamu mendaftar sebagai seorang akuntan, maka tentunya pekerjaan tersebut membutuhkan ketelitian yang tinggi dan kamu bisa menambahkan hal tersebut di deskripsi diri dan hal yang sejalan juga dengan kebutuhan perusahaan. Lalu, bagaimana cara membuat deskripsi diri yang baik yang bisa membuat rekruter memutuskan untuk memilih kamu untuk lanjut ke tahapan rekrutmen selanjutnya? Untuk membuat deskripsi diri yang baik, kamu bisa membuatnya dengan cara seperti ini nih. Pertama, hal yang kamu perlu lakukan adalah mengidentifikasi dengan jelas tujuan karir apa yang akan kamu pilih dan apa alasan yang melatar belakanginya. Sebagai contoh nih, saya pribadi, saya ingin menjadi pakar dan ahli di bidang pengelolaan sistem manajemen perusahaan, proses bisnis, improvement, dan inovasi. Karena saat mengelola sistem manajemen, proses bisnis, improvement, dan inovasi, saya merasa bahagia, senang, serta menjadi kepuasan tersendiri ketika saya dapat membantu departemen atau divisi di dalam perusahaan memperbaiki proses bisnisnya dan menghasilkan karya yang memberikan dampak besar bagi seluruh karyawan serta perusahaan. Kenapa hal ini penting? Dengan mengidentifikasi tujuan karir dan alasannya akan mengarahkan deskripsi diri yang kamu buat, serta memfokuskan pada satu titik, yaitu tujuan karirmu. Jangan sampai tujuan karirmu nggak sinkron dengan konten CV kamu. Tentu ini akan membuat kamu tidak akan lolos di seleksi CV. Selanjutnya, yang kedua, identifikasi pengalaman kerja yang pernah kamu lakukan sesuai dengan tujuan karir yang kamu pilih sebelumnya, dengan menuliskan daftar pengalaman kerja yang pernah kamu lakukan. Usahakan pengalaman kerja tersebut masih berhubungan dengan tujuan karir. Jika jauh berbeda, maka cari bagian-bagian yang bisa dihubungkan. Kamu bisa menuliskan pengalaman kerja yang berhubungan lebih dari satu ya. Contohnya seperti ini. Untuk saya sendiri nih, mengacu ke tujuan karir tadi. Pertama, saya berpengalaman 4 tahun bekerja sebagai production engineer di perusahaan swasta multinasional yang mengelola proses bisnis produksi perusahaan, mengelola penerapan standar sistem manajemen seperti ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, serta mengelola penerapan dan pengawasan penerapan SMK 3 di perusahaan. Kedua, 3 tahun bekerja sebagai System Development Specialist di perusahaan BUMN yang mengelola sistem manajemen perusahaan dengan metode Integrated Management System, memastikan perusahaan memenuhi standar sistem manajemen seperti ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 37001, serta mengelola asesmen kriteria penilaian kinerja unggul atau Baldrige Excellence Framework. Lalu yang ketiga, 1 tahun bekerja sebagai Business Process Improvement dan Internal Audit di perusahaan IT yang mengelola pemenuhan standar sistem manajemen ISO 27001, lalu pengelolaan dokumen sistem manajemen menggunakan Enterprise Architecture, pengelolaan improvement dan inovasi, dan memastikan proses owner bekerja sesuai dengan dokumen sistem manajemen yang sudah ditetapkan. Lalu yang ketiga, setelah menentukan tujuan karir dan mengidentifikasi pengalaman kerja yang relevan,
Lalu tuliskan apa pencapaian terbesar yang telah kamu capai pada aktivitas pengalaman kerja tersebut. Lalu tambahkan ukuran pencapaiannya. Pastikan pada pencapaian tersebut merupakan fakta, serta merupakan pencapaian yang tertinggi, terbaru, dan paling berkesan. Pencapaian tidak harus berupa memenangkan lomba atau pertandingan, tetapi dapat berupa pencapaian atas aktivitas pekerjaan yang kamu lakukan. Misal, kamu berhasil meningkatkan pendapatan perusahaan, atau kamu berhasil meningkatkan pemasukan organisasi, dan yang lainnya. Dan pastikan pencapaian tersebut relevan dengan tujuan karir dan pengalaman kerja yang sudah kamu tuliskan sebelumnya. Lalu, tambahkan ukuran pencapaian menggunakan angka yang terukur. Pastikan ukuran atau pencapaian kerja tersebut memberikan dampak positif, kontribusi, atau nilai tambah. Tidak hanya untuk diri sendiri, tapi lebih utama lagi untuk perusahaan. Seperti bisa mempercepat perusahaan mencapai target dari 1 tahun menjadi 6 bulan, atau meningkatkan pendapatan perusahaan sebesar 60%. Lalu tambahkan bagaimana proses kamu mencapai pencapaian tersebut. Kamu bisa menuliskan cara yang kamu lakukan dalam mencapainya. Cukup hanya tuliskan cara-cara yang menurut kamu paling berpengaruh, serta berdampak pada proses pencapaian tersebut. Contohnya seperti ini, sesuai dengan pengalaman kerja saya sebelumnya. Yang pertama, pencapaian pertama saya adalah berhasil mengintegrasikan sistem manajemen perusahaan dengan beberapa standar sistem manajemen seperti ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 37001, Undang-Undang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau PP nomor 50 tahun 2012, Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau Good Corporate Governance atau GCG, dan Kriteria Penilaian Kinerja Unggul atau KPKU dengan pencapaian 0 temuan major untuk audit ISO terintegrasi, termasuk berhasil mempertahankan sertifikat ISO dan berhasil meningkatkan skor KPKU perusahaan senilai 577,5 dengan band score Emerging Industry Leader dengan cara memetakan dan mengintegrasikan standar sistem manajemen dengan sistem manajemen perusahaan, membuat baru atau merevisi dokumen sistem manajemen perusahaan sesuai proses bisnis yang telah diintegrasikan dengan cara benchmarking, riset, atau pengecekan aktivitas aktual proses owner, serta mengacu pada best practice. Lalu untuk pencapaian yang kedua, berhasil membantu perusahaan menerapkan secara konsisten persyaratan ISO 27001 serta berhasil membantu perusahaan mendapatkan sertifikat ISO 27001 dalam waktu kurang dari 4 bulan dengan 0 temuan major dengan cara mengintegrasikan sistem manajemen perusahaan dengan standar sistem manajemen ISO 27001, mengelola sistem manajemen dengan enterprise architecture, dan berkomunikasi secara persuasif kepada proses owner. Lalu keempat, tambahkan keahlian, gagasan, atau filosofi atau nilai yang kamu kuasai dan kamu yakini dalam melakukan aktivitas pekerjaan yang dapat menjadi alasan mengapa perusahaan harus memilih kamu sebagai kandidat terbaik. Jangan gunakan kata-kata yang terlalu general seperti pribadi yang jujur, pekerja keras, tetapi gunakan kata-kata spesifik dan unik yang menjadi pembeda kamu dengan kandidat yang lainnya. Contohnya seperti ini, untuk tujuan karir dan pengalaman kerja yang saya miliki sebelumnya, saya memiliki skill project management, risk management, dan negosiasi. Untuk gagasan atau filosofi saya sendiri adalah, bagi saya, sistem manajemen merupakan kumpulan proses bisnis yang saling berhubungan untuk mencapai satu tujuan bersama. Dan dengan improvement dan inovasi akan semakin mempercepat organisasi atau perusahaan mencapai tujuan bersama tersebut. Seperti ibaratkan mobil yang sedang berjalan, proses bisnis diibaratkan seperti komponen-komponen mobil yang bekerja sesuai dengan fungsinya masing-masing. Mesin mengeluarkan gerakan, rem untuk menghentikan gerakan roda jika dibutuhkan, bahkan hingga pentil pun ikut memberikan peranan penting untuk menjaga tekanan ban tetap pada kondisi yang diinginkan. Dan masing-masing komponen bekerja sesuai dengan fungsinya dan saling berhubungan untuk membuat mobil dapat bergerak maju. Sementara improvement dan inovasi akan memperbaiki komponen-komponen menjadi lebih baik. Seperti ban yang sebelumnya ada ban dalam, dikembangkan menjadi ban tubeless. Dan jika ban tertancap paku pun, ban masih bisa berfungsi dengan baik. Untuk nilai yang saya miliki sesuai dengan tujuan karir dan pengalaman kerja, seperti memiliki kemauan tinggi membantu proses owner dalam menerapkan sistem manajemen perusahaan, membantu mereka selayaknya teman baik mereka dalam bekerja dan berkomunikasi secara aktif. Kelima, susunlah poin-poin tadi mulai dari tujuan karir hingga poin terakhir menjadi satu paragraf dan kalimat utuh. Gabungkanlah kata-kata yang bisa digabungkan, tetapi jangan sampai merubah makna utamanya. Dan sebelumnya, saya memiliki 2 pencapaian tertinggi nih.
Karena deskripsi diri ini harus dibuat sangat singkat, mau nggak mau saya harus pilih salah satu dari yang paling berpengaruh. Dan jika disusun menjadi kalimat utuh menjadi seperti ini. Saya seorang expert di bidang pengelolaan sistem manajemen perusahaan, proses bisnis, improvement, dan inovasi dengan total 8 tahun pengalaman kerja lintas industri seperti manufaktur, EPC, dan IT, serta lintas sektor swasta multinasional dan BUMN. Salah satu pencapaian tertinggi saya adalah saya berhasil mengintegrasikan sistem manajemen perusahaan dan secara konsisten memenuhi standar sistem manajemen seperti ISO, UU SMK 3, GCG, dan KPKU atau BEF dengan 0 temuan major untuk audit ISO terintegrasi, serta berhasil meningkatkan skor KPKU perusahaan menjadi 577,5 dengan band score Emerging Industry Leader melalui pengelolaan Integrated Management System menggunakan Enterprise Architecture dengan cara berkomunikasi aktif dengan keahlian project management, risk management, dan skill negosiasi. Keenam, setelah itu evaluasi dan revisi kembali kalimat tersebut menjadi kalimat yang efektif dan efisien. Menggunakan indikator berikut nih. Pertama, pastikan keseluruhan ringkasan pribadimu tidak lebih dari 3 atau 4 kalimat. Karena jika lebih daripada itu akan membuat rekruter sulit memahami ringkasan pribadi kamu. Semakin sederhana, singkat, padat, dan on point maka akan semakin bagus. Ingat, yang perlu dimasukkan pada deskripsi diri adalah informasi terpenting. Dengan begitu, deskripsi dirimu yang hanya satu paragraf dapat memuat semua poin penting dari keseluruhan CV untuk dibaca pertama kali oleh perusahaan. Hindari penggunaan kata yang berlebih, berulang, atau kalimat-kalimat yang tidak efektif. Kedua, gunakan ton tulisan yang optimis dan positif dalam deskripsi diri. Hindari menggunakan kata-kata yang berkonotasi negatif, supaya perusahaan merasakan kepercayaan diri kamu dalam CV. Selain itu, baik sedikit atau banyak pengalaman, ton optimis bisa membantumu meyakinkan perekrut bahwa kamu adalah kandidat yang tepat. Jangan lupa untuk melihat dulu job description di iklan lowongan pekerjaan yang kamu incar untuk menyusun strategi deskripsi diri yang optimis. Jangan mengulang informasi yang sudah disampaikan pada subbab atau konten CV lainnya. Jikapun perlu diulang, maka gunakan paraphrase alias menggunakan kata yang berbeda namun dengan makna yang sama. Ketiga, sesuaikan deskripsi diri kamu dengan persyaratan lowongan pekerjaan untuk mencerminkan bahwa kamu merupakan orang yang cocok dengan posisi yang kamu lamar. Keempat, hindari menggunakan frasa klise yang sering digunakan dalam deskripsi diri seperti sangat berorientasi pada hasil atau tim player yang baik. Cobalah untuk lebih spesifik dan unik. Kelima, revisi dan uji. Setelah kamu menulis deskripsi diri, revisi dan uji dengan orang lain untuk mendapatkan umpan balik. Ini dapat membantu memastikan bahwa deskripsi diri kamu efektif dan mudah dipahami. Coba untuk meminta teman kamu atau akan lebih baik lagi jika meminta teman kamu yang bekerja sebagai seorang rekruter untuk mereview CV kamu. Biasanya dengan meminta orang lain mereview deskripsi diri, serta termasuk CV kamu, akan memberikan pandangan-pandangan baru, serta masukan baru dari sisi yang tidak bisa kamu lihat. Dan setelah direvisi dan dievaluasi dengan kalimat indikator tadi, maka hasil deskripsi saya sebagai berikut. Gimana menurut kamu? Kalimat deskripsi diri saya tadi jadi jauh lebih baik atau enggak? Coba tulis di kolom komentar. Untuk teman-teman fresh graduate, gimana dong? Kamu bisa menggunakan pengalaman organisasi, KKN, atau magang untuk membuat deskripsi diri dan menggunakan metode seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Supaya kamu lebih mudah memahaminya, berikut contoh deskripsi diri untuk fresh graduate yang bisa kamu ambil dari pengalaman magang. Saya adalah seorang kreatif designer yang berfokus pada pembuatan konten dalam bentuk video animasi. Selama 1 tahun bekerja magang, saya berperan meningkatkan traffic website sebesar 35%. Kreativitas yang saya miliki juga ditunjang oleh keahlian mengidentifikasi permintaan customer yang dalam serta pantang menyerah ketika belum mencapai target. Jadi, kesimpulannya, buatlah deskripsi diri dengan berdasarkan tujuan karir, dengan menuliskan pencapaian tertinggi dengan nilai terukur, serta lakukan evaluasi dan revisi terus-menerus. Ingat, CV adalah living document yang akan terus berubah, termasuk deskripsi diri di dalamnya. Jadi, nggak ada yang namanya deskripsi diri yang sudah bagus. Oleh sebab itu, selalu evaluasi dan revisi deskripsi diri kamu.
Karena kalimat deskripsi diri adalah salah satu yang pertama kali dilihat oleh rekruter, yang menjadi kunci bagi rekruter untuk membaca dan memahami CV kamu lebih dalam, dan menarik rekruter untuk memilih dirimu untuk lolos ke tahapan rekrutmen selanjutnya. Jika ada kritik dan saran, atau mau konsultasi cara menuliskan deskripsi diri, silakan ketik di kolom komentar atau DM. Serta, jika kamu punya usulan konten yang perlu kita bahas, juga silakan sampaikan via DM ataupun via kolom komentar. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga share ke teman-teman kamu yang membutuhkan. Sampai jumpa.